Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Lutfi Dava Purbaya, ditemani oleh teman-teman saya. Saya Jiana Nafwa. Saya Nova Rasyidina Anwar. Saya Febronia Titania Lucy. Di sini kami ingin membahas mengenai algoritma yang digunakan dalam data mining berdasarkan jurnal nasional dan internasional. Jadi langsung saja yang pertama yaitu berdasarkan jurnal nasional yang akan dijelaskan oleh teman saya Jihan. Data mining adalah proses menemukan hubungan baru yang mempunyai arti, pola, dan kebiasaan dengan memilah-milah sebagian besar data yang disimpan dalam media penyimpanan dengan menggunakan teknologi pengenalan pola seperti teknik, statistik, dan matematika. Algoritma C4.5 adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk membuat pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan sendiri adalah sebuah struktur untuk membagi kumpulan-kumpulan data yang besar menjadi kumpulan yang lebih kecil dengan bahasa yang mudah dipahami dengan serangkaian keputusan. Selanjutnya ada teknik data mining. Beberapa teknik data mining yaitu klasifikasi atau mengelompokkan data berdasarkan kategori, estimasi, menentukan nilai numerik dari variabel target, deskripsi, menggambarkan pola dan kecenderungan data, prediksi, memperkirakan hasil masa depan, clustering, mengelompokkan data berdasarkan kemiripan tanpa variabel target. Yang terakhir, asosiasi, menemukan hubungan antara atribut dalam data. Proses data mining sendiri melibatkan beberapa tahap. Yang pertama ada pemilihan data, cleaning, transformation, data mining, dan interpretation atau evaluation. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi algoritma C4.5 untuk membangun pohon keputusan sebagai berikut. Nah, secara umum algoritma C4.5 untuk membangun pohon keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pilih atribut sebagai akar. Yang kedua, membuat cabang untuk tiap-tiap nilai. Yang ketiga, bagi kasus dalam cabang. Dan terakhir, ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Untuk memilih atribut sebagai akar, didasarkan pada nilai gen tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Untuk menghitung gen digunakan persamaan. Nah, keterangannya seperti yang ada di bawah ini. Contoh kasus yang dapat diklasifikasi menggunakan algoritma C4.5. Data training pada tabel 1 adalah untuk menentukan apakah seseorang nasabah bermasalah atau tidak ditentukan oleh kolom prediktor simpanan, aset, dan pendapatan. Kolom resiko kredit adalah kelas dari masing-masing record. Nah, di sini ada data yaitu yang pertama pelanggan 1 itu memiliki simpanan medium, asetnya tinggi, pendapatannya 75, resiko kreditnya itu baik. Jadi yang kedua ini simpanannya itu rendah, asetnya rendah, pendapatannya juga rendah, jadi risiko kreditnya itu buruk. Nilai entropi dan gain untuk menentukan simpul akar. Hasil perhitungan gain untuk setiap atribut pada tabel 2. Nilai gain tertinggi akan menjadi akar dari pohon. Ya, dengan hasil akhir 0,92. Yang terakhir adalah hasil. Gambar 3 adalah hasil pembentukan dari pohon keputusan yang terdapat pada tabel 2. Gambar 3 merupakan pohon keputusan C4.5 dengan simpul akar aset. Nah, di samping ini merupakan implementasi pohon keputusan hasilnya. Nah, untuk yang kedua ini berdasarkan jurnal internasional yaitu implementasi data mining untuk memprediksi periode siswa belajar menggunakan algoritma Naive Bayes. Nah, salah satu masalah yang ada di perguruan tinggi yaitu tentang kelulusan mahasiswa yang tidak tepat waktu. Nah, ketepatan waktu kelulusan mahasiswa ini dapat diprediksi dengan teknik data mining, yaitu dengan menemukan pola-pola mahasiswa yang pernah lulus pada tahun sebelumnya, kemudian digunakan sebagai dasar prediksi untuk kelulusan mahasiswa pada tahun berikutnya. Untuk pengklasifikasinya kali ini, pada studi case kali ini, peneliti menggunakan metode Naive Bayes untuk menentukan ketepatan kelulusan waktu mahasiswa. Jadi apa sih metode Naive Bayes itu? Jadi ini merupakan metode analisis statistik
di mana probabilitas awal diestimasi pada data training. Di skema penelitian ini menggunakan 90% data training dan 10% data testing yang bisa kita lihat pada tabel berikut yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan memberikan data-data pada tabel melalui analisis algoritma naive Bayes. Jadi, untuk data tes yang diambil dari siswa dengan jumlah 80 orang, dengan data untuk pengetahuan naive Bayes 65 orang atau 81,25%, dan data tes sebanyak 15 orang atau 18,75%. Untuk menguji hasil dari algoritma naive Bayes dapat dilihat pada tabel 1. Pada mahasiswa 1, mereka itu lulusnya not on time atau tidak tepat waktu. Kemudian naive Bayes value nilainya yaitu tidak tepat waktu juga. Jadi kesimpulannya adalah tidak valid. Yang tersistem berarti mahasiswa ini tidak lulus pada tepat waktu. Hasil dari tabel sebelumnya, dari hasil perhitungan akurasi dan error yang telah dilakukan, didapatkan hasil dari algoritma naive Bayes, akurasi sebesar 80% dan error sebesar 20% seperti pada tabel di bawah. Selain itu juga dilakukan pengujian terhadap 80 data mahasiswa dengan pengujian data sebesar 10%, 20% dan 30% seperti pada grafik yang terdapat pada gambar terakhir. Dari total data untuk mengetahui akurasi naive Bayes seperti pada data testing di bawah. Akurasi sebesar 88%, 87%, 86, 85 dan seperti pada kurva yang terdapat pada data testing. 85% menandakan mahasiswa semakin naik pada 20% dari total pengujian data sebesar 10% itu naik sebesar 85%. Kemudian pada data testing 20% itu menandakan mahasiswa naik pada angka 86% yang berada pada akurasi 87%. Kemudian pengujian data 30% pada data testing pada akurasi 87%. Mahasiswa itu sebesar 86,90% berdasarkan data kelulusannya. Baik, itu saja materi yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.